bersama Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Panglima TNI 2013-2015, Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko. Pak Muldoko, sisa 8 bulan pemerintahan Pak Jokowi, sudah ada rencana mau kemana Pak? Ya rencananya nanti mau ke IKN gitu, pada kira-kira antara Agustus September. Kalau IKN berarti lanjut dong periode berikutnya juga? Bukan, maksudnya dalam rangka, kan 8 bulan ke depan masih ada sisa 2 bulan terakhir nanti akan menikmati IKN kan begitu. Kalau ditanya bagaimana setelah itu, nah, kan pasti ada yang tanya, Pak Muldoko setelah itu gimana? Saya juga tanya nih Pak. Setelah ini gimana setelah selesai pemerintahan Pak Jokowi? Ya, saya masih sangat concern dengan dunia pertanian ya. Karena saya setelah pensiun dari Panglima kemarin saya juga terjun ke dunia pertanian. Saya concern dan kemarin saya 2 kali berbicara di FAO ya. Pertama di Roma yang baru saja di Sri Lanka. Pandangan-pandangan saya tentang bagaimana mensikapi situasi pangan global ini diapresiasi, mendapatkan respon positif dari FAO ya. Terakhir kemarin waktu saya berbicara tentang bagaimana Asia Pasifik ini memiliki keunggulan khususnya di negara-negara tropik ini memiliki keunggulan di tropical farming. Itu sangat direspon positif oleh FAO dan ada nanti follow up-nya. Gitu. Nah, saya juga senang bahwa pikiran-pikiran itu bisa diterima gitu. Nah, bagi saya pribadi, saya masih sangat mencintai dunia pertanian dan saya akan menggeluti itu di situ nanti. Kalau mencintai dunia pertanian tapi diajak juga jadi menteri, mau juga Pak? Bersedia juga? Siap Pak Muldoko? Ya, kalau semboyannya tentara kan selalu itu ya. The old soldier never die. Itu. Jadi pengabdian kapanpun akan diberikan apabila negara memanggilnya. Siap jika negara memanggil untuk apapun itu ya, termasuk diajak lagi ke kabinet berikutnya. Apapun itu, sepanjang itu untuk kepentingan bangsa dan negara, kita siap mengabdikan diri. Itulah. Kalau terjun ke parpol gimana jangan Pak? Jangan berpikir terlalu berat-berat lah. Kalau terjun ke parpol? Bisa kita pikirkan. Udah ada yang ngajak? Itu adalah pilihan saya. Pasti sudah banyak yang lirik-lirik Pak Muldoko atau Pak Muldoko juga sudah ada komunikasi. Ya, kan tidak perlu diekspos. Itu rahasia. Gitu. Tapi apa sih Pak yang paling berkesan saat jadi KSP di masa pemerintahnya Pak Jokowi? Iya, saya sangat-sangat berkesan ya karena dunia yang berbeda. Transisi kehidupan karir saya menyenangkan ya. Saya sampai dengan Pangdam di militer sepenuhnya dan militer itu melalui dunia tugas di komando, di struktur komando, berikutnya di teritorial, berikutnya di pendidikan, ada semua ada pada saya. Periode terakhir lebih diparipurnakan saya Wagub Lemanas karena saya memimpin berbagai profesi, ya. Ada militer, ada polisi, ada profesor, dan seterusnya. Berikutnya saya jadi Panglima TNI, paripurna di TNI, dan saya di KSP ini sepertinya itu lebih menyempurnakan dari apa yang saya miliki kurang gitu, yang kurang saya miliki itu. Karena saya mengenal bagaimana manajemen bernegara ini, manajemen negara ini dengan berbagai persoalannya. Dan kebetulan KSP ini sebuah lembaga yang mencari berbagai apa itu ya, melihat berbagai persoalan, berikutnya mencoba mencari solusi dengan mengakomodir berbagai kementerian untuk dikolaborasikan untuk mencari solusi yang terbaik dan itu bisa kita lakukan dan alhamdulillah bisa membantu Presiden dengan baik. Itu kira-kira. Ke depan berada di kabinet atau tidak di kabinet nggak masalah? Saya kira hidup ini sudah harus dinikmati apa adanya. Jangan berpikir berlebihan, jangan berpikir juga kurang karena nanti nggak banyak berbuat kan begitu.
Jangan berpikir berlebihan akan menjadi stres. Kita nikmati hidup dengan baik, ya. Jangan melampaui apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Itu saja, gampangnya kan begitu. Ya. Terakhir Pak Muldoko, agar pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ini bisa smooth landing, jangan sampai crash landing, karena kita tahu pasca pemilu ini sangat terbelah dalam artian pilihan politiknya, bukan tidak mungkin tidak smooth dalam mengakhiri pemerintahan. Apa yang harus dilakukan agar transisi ini berjalan betul-betul baik? Ya, bagian dari tugas saya, karena saya juga dulu pernah punya pengalaman untuk mengelola berbagai situasi, ya. Mulai pemilu 2014, saat itu juga situasinya seperti apa. Berikutnya 2019 juga begitu, dan sekarang 2024. Saya punya background untuk mengelola situasi itu dengan baik, maka pasti saya sudah mengkalkulasinya. Kira-kira akan bagaimana ke depannya dalam selama 8 bulan terakhir ini, saya sudah dan setiap hari mengkalkulasi itu. Sehingga antisipasi untuk menghadapi berbagai persoalan yang mungkin muncul sudah tersiapkan. Gitu. Dan itu bisa dilakukan pasti, dengan baik transisi. Pasti. Dan saya bisa memastikan itu. Saya juga sudah berbicara kepada Menko Polhukam untuk segera mengambil langkah-langkah antisipatif. Dan saya bisa menjadi salah satu sumber untuk bisa memberikan masukan. Pak Muldoko, terima kasih waktunya untuk program Rosi. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko. Terima kasih atas berbaginya pada malam hari ini.